Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Insani Agustian dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok yang beranggotakan Salsa dan Susanti. Di sini kelompok kami akan membahas tentang materi dimensi 3. Yang pertama yaitu jarak titik ke titik, yang kedua jarak titik ke garis, dan yang ketiga jarak titik ke bidang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan materi jarak titik antar bidang, saya akan menjelaskan pengertian dari jarak titik ke titik. Pengertiannya yaitu panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Jarak titik ke titik, pengertiannya panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Contohnya, diketahui kubus ABCD, EFGH dengan panjang rusuk ACM. Tentukan jarak titik A ke C dan titik A ke G dan jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Untuk menentukan jarak titik A ke C itu tinggal digarisin aja yang A ke C. Dari A ke C itu. Terus yang B-nya itu jadi siku-sikunya. Jadi di sini akan membentuk segitiga siku-siku. Dan untuk menghitung panjangnya A ke C itu seperti ini. Rumusnya itu AC terus akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. Terus A akar A kuadrat tambah A kuadrat terus jadi akar 2A kuadrat. Terus hasilnya itu A akar 2. Untuk menentukan jarak titik A ke G juga sama. Di sini A tinggal digarisin ke G aja, terus siku-sikunya itu ada di C. Nah, untuk menghitung panjangnya titik A ke G itu seperti ini juga. AG sama dengan akar AC kuadrat tambah CG kuadrat sama dengan akar A kuadrat 2 akar A akar 2 kuadrat tambah A2 sama dengan akar 2A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Jadi hasil dari diagonal ruang AG itu adalah A akar 3. Kalau untuk jarak titik A ke P juga sama, tapi siku-sikunya ada di E. Jadi seperti ini. Terus rumusnya itu untuk menentukan panjangnya AP itu akar AE kuadrat tambah EP kuadrat sama dengan akar A kuadrat tambah 1/2N akar 2 kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 1/2 A kuadrat sama dengan 3/2 A kuadrat. Terus hasil dari jarak A ke P itu 1/2 A akar 6 cm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dimensi 3, yaitu jarak titik ke garis. Sebelum kita mengetahui tentang pengertian dari jarak titik ke garis, mari kita pahami konsepnya. Program ini menunjukkan jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus garis G. Setelah kita mengetahui sedikit konsepnya, jadi pengertian jarak titik ke garis adalah ruas garis yang tegak lurus atau terpendek dari sebuah titik terhadap sebuah garis. Yang terakhir, agar kita lebih memahami konsep materi ini, kita bisa simak contoh soalnya.
Contoh soal jarak titik ke garis melalui bangun ruang kubus. Di sini kita mempunyai bangun ruang kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan soal berapa sih jarak A ke EC? Sebelumnya kita harus tarik garis dari E ke C dulu. Dan nih kita tarik dari A ke C. Setelah kita tarik garis, kita juga hubungkan dengan titik A karena soalnya jarak melalui titik A. Ini kan soalnya jarak melalui titik A nih, sedangkan kita belum mempunyai garisnya, berarti kita juga harus tarik dari titik A ke C. Setelah itu dari bangun ruang kubus yang sudah kita tarik garisnya ini, ternyata kita memiliki segitiga. Nah, segitiganya ini kita keluarkan, kita bikin segitiga di sini. Nah, ini kan rusuknya 6 cm, kita taruh di sini rusuknya 6. Berapa sih jarak A ke C-nya? Nah, AC ini merupakan diagonal sisi. Kalau kalian ingat rumus diagonal sisi itu ada A akar 2. A-nya ini anggap aja kita masukkan sebagai rusuknya. Rusuknya kan 6. Akar 2-nya dari rumus, berarti kita tulis di sini 6 akar 2. Nah, berapa sih jarak E ke C? Nah, E ke C ini merupakan diagonal ruang. Rumusnya A akar 3. A-nya dimasukkan lagi 6 akar 3. Nah, sudah kayak gitu. Syarat mencari EC adalah carilah garis tegak lurus. Nah, kita buat garis tegak lurus dari A. Nah, kita buat nih garis tegak lurusnya A. Nah, kita anggap aja di sini O ya. Nah, udah kayak gitu. Jarak AO-nya berapa ini yang kita cari. Jadi jarak AO ini yang kita cari kan. Nah, ternyata untuk mencari jarak A ke O juga kita juga harus mempunyai rumus luas segitiga. Nah, luas segitiganya misal kalian bertanya-tanya, kok luas segitiga sih? Nah, ini kalau misal dibalik ini menjadi segitiga ya. Nah, terus kita taruh di sini luas segitiga sama dengan luas segitiga ECA sama dengan luas segitiga CAE. Nah, EC ini sebagai alas, CA ini sebagai alas. Kita masukkannya ke rumus segitiga, setengah dikali EC dikali AO sama dengan setengah dikali CA dikali AE. Nah, setengahnya ini bisa kita coret-coret nih. Setengahnya dicoret. Nah, berarti kan kita rubah juga nih, AO sama dengan CA dikali AE per EC sama dengan dimasukkan CA ini berapa? CA ini 6 akar 2, dimasukkan di sini 6 akar 2 dikali terus di sini AE itu berapa? AE itu sama dengan 6 dikali juga di sini 6 per ini kan EC nih di sininya. Nah, EC itu berapa? EC nya sama dengan 6 akar 3, kita tulis juga di sini 6 akar 3. Oke, jangan lupa juga dikali akar 3 dikali akar 3. Nah, kita taruh nih 6. Nah, ini habis nih, 6 dibagi 6 ini kan habis ya. Berarti sisa akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar 6. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Berarti ini sama dengan 2 akar 6. Jadi ini merupakan hasil dari yang tadi kita cari itu. Nah, sehingga tipsnya yaitu kalian buat dulu segitiganya terbentuk seperti apa, sehingga kalian bisa tentukan rumus untuk mencari jaraknya seperti apa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Insani Agustian dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dimensi 3, yaitu jarak titik ke titik bidang. Mari kita pahami konsep dari materi jarak titik ke titik bidang tersebut. Contohnya, di sini di dalam PPT ini ada suatu titik A dan suatu bidang yang kita namai dengan alfa. Lalu kita tarik suatu garis secara tegak lurus yang melewati atau menembus bidang tersebut. Nah, untuk titik yang dinamai A aksen adalah suatu titik tembus titik pada tembus pada bidang alfa. Nah, pengertian dari A aksen adalah proyeksi titik A pada bidang alfa. Dan untuk panjang ruas garis AA aksen merupakan jarak titik A terhadap bidang alfa. Setelah kita mengetahui tentang konsepnya, kita sudah memiliki gambaran tentang pengertian dari jarak titik ke bidang. Pengertiannya adalah panjang ruas garis yang ditarik dari suatu titik sampai memotong tegak lurus suatu bidang. Selanjutnya, yang terakhir agar kita lebih memahami lagi materinya, mari kita bahas contoh soalnya. Di sini ada contoh soal, yaitu ada suatu bidang ruang kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang memiliki
rusuk yang panjangnya 8 cm. Dan di sini kita disuruh untuk menentukan jarak. Yang pertama, jarak titik A ke CDHG. Yang kedua, jarak titik A ke BDHF. Dan yang ketiga, jarak C ke BDG. Soal pertama yaitu menentukan titik A ke suatu bidang CDHG. Ini merupakan titik A. Lalu bidang CDHG yang ini, CDHG. Yang dimana bidang CDHG ini sudah tegak lurus. Maka kita tinggal tarik saja garis tegak lurus dari A menuju titik D. Karena jarak AD itu sama saja dengan jarak BC, maka jarak A ke CDHG adalah 8 cm. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu menentukan jarak titik A ke bidang BDHF. Ini adalah titik A. Dan bidang BDHF adalah yang ini. Lalu kita menarik garis tegak lurus dari titik A ke bidang BDHF. Seperti ini. Berarti titik potongnya ada di sini. Lalu titik potong ini kita namai dengan titik P. Dapat kita ketahui jarak titik A ke P adalah setengah dari titik A ke C. Dan yang kita ketahui dari titik A ke C merupakan diagonal sisi yang panjangnya yaitu 8/2. Nah, dikarenakan yang ditanyakannya itu setengahnya, jadi kita tinggal bagi 2 saja. Jadi jarak titik A ke bidang BDHF adalah 4/2 cm. Lalu kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini kita disuruh untuk menentukan jarak titik C ke bidang BDG. Karena bidang BDG ini tidak tegak, maka kita harus mencari proyeksi titiknya terlebih dahulu dari titik BD. Kalau digambarkan akan seperti ini. Dia ke tengah-tengah garis BD. Nah, di sini. Nah, titik ini kita namai dengan titik O. Setelah itu, jarak dari titik C ke bidang BDG ini akan diwakili oleh jarak titik C ke garis GO. Dia tegak lurus. Jadi dia juga akan berada di tengah-tengah garis GO. Jika dibuat segitiganya, kita tinggal tarik saja garis dari O ke C ini. Lalu kita gambarkan segitiga ini di luar. Lalu kita lanjut, dari segitiga ini panjang CO adalah setengah panjang dari AC. Karena AC merupakan diagonal sisi yang panjangnya adalah 8/2 cm, maka setengahnya adalah 4/2 cm. Di sini kita tulis 4/2. Jadi panjang garis CO adalah 4/2 cm. Di sini kita tulis titik G. Dan untuk panjang GO
menyatakan bahwa panjang titik ke tengah-tengah bidang, rumusnya yaitu GO sama dengan setengah A akar 6. Di sini A adalah rusuk dari kubus tersebut. Karena kubusnya 8, maka A-nya kita akan ganti 8. Jadi setengah 8 akar 6. Setengah dikali 8 hasilnya 4. Lalu kita tulis akar 6 ya. Jadi panjang GO adalah 4 akar 6 cm. Di sini kita tulis dulu. Selanjutnya kita cari panjang jarak ke titik tengahnya. Misal titik tengah kita namai dengan X. Untuk di dalam segitiga ini, untuk mencari titik tengahnya, kita kalikan saja sisi tegaknya, yaitu 4 akar 2 dikalikan dengan 8. Lalu dibagi dengan sisi miringnya, yaitu 4 akar 6. Jika ditulis seperti ini, X sama dengan 4 akar 2 dikali 8 dibagi sisi miringnya, yaitu 4 akar 6 sama dengan, ini 4 kita coret, ini akar 2 dikali 8 adalah 8 akar 2. Yang ini kita biarkan saja. Lalu ini kita rasionalkan atau dikali dengan penyebut, yaitu akar 6. Atas kita kali akar 6 dan bawah kita kali juga dengan akar 6. Lalu hasilnya adalah 8 akar 12 per akar 36. Lalu kita ubah lagi, 8 akar 12 akar 36 adalah 6. Ini bisa kita sederhanakan. 8 bisa kita sederhanakan dan 6 juga. 8 disederhanakan menjadi 4 dan 6 disederhanakan menjadi 3. Kita bagi dengan 2. Jadi setelah disederhanakan, hasilnya menjadi 4 per 3 akar 12. Lalu kita memperkecil akarnya ini. Ini kita tulis saja di bawah 4 per 3. Lalu akar 12 ini kita perkecil menjadi akar 4 dikali akar 3 sama dengan 4 per 3 dikali akar 4 adalah 2 dan akar 3 kita tetap tulis saja. 4 per 3 dikali 2 adalah 8 per 3. Ini kita tulis lagi. Dan 8 per 3 akar 3 adalah jarak titik C ke BDG.